Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fatir. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan presentasi artikel jurnal yang saya buat, yaitu judulnya Olahraga yang Aman di Masa Pandemi COVID-19 untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah mengetahui olahraga yang aman dilakukan pada masa pandemi COVID-19 untuk meningkatkan imunitas tubuh bagi masyarakat. Berolahraga di masa pandemi sangat disarankan. Olahraga dapat meningkatkan kebugaran dan imunitas tubuh yang merupakan modal untuk mencegah COVID-19, menjaga kesehatan tubuh bisa dilakukan dengan berbagai cara, di mana salah satunya adalah dengan melakukan olahraga. Dengan berolahraga diharapkan tubuh tetap sehat dan bugar serta tidak mudah sakit. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, menjaga kekebalan tubuh agar tetap kuat merupakan salah satu hal yang sebaiknya diprioritaskan. Dengan daya tahan tubuh yang kuat, kamu juga tidak akan mudah sakit. Entah sakit yang disebabkan oleh bakteri hingga jenis virus tertentu. Meski demikian, olahraga di saat sebelum dan sesudah pandemi tentunya berbeda karena adanya social distancing serta protokol kesehatan yang harus diikuti. Untuk itu, tidak ada salahnya jika kamu ikuti tips olahraga di saat pandemi agar tetap sehat dan jauh dari penularan virus corona. Kata kunci ini adalah olahraga dan COVID-19. Pada bulan Desember 2019, dunia dikejutkan dengan adanya berita wabah virus corona baru yang diberi nama 2019 Novel Coronavirus SARS-CoV-2 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus ini dikenal dengan nama COVID-19. Dengan adanya pergerakan masyarakat yang masih melakukan perjalanan dan menganggap remeh akan virus ini, maka muncul pandemi virus corona pada tahun 2020. WHO menyatakan terjadi pandemi karena telah menyerang seluruh dunia dan menyebabkan tingginya angka infeksi, morbiditas, dan mortalitas. Krisis infeksi COVID-19 adalah demam, batuk, sesak nafas, diare, dan nyeri kepala. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui droplet, aerosol, bahkan melalui objek maupun permukaan benda yang terkontaminasi dengan droplet dari orang yang menderita sakit. Strategi pencegahan yang baik dapat mengurangi tingkat penyebaran penyakit. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Semua harus dilakukan di rumah, belajar, bekerja, beribadah, bahkan berolahraga pun dianjurkan di rumah. Sebenarnya olahraga bisa dilakukan di luar maupun dalam rumah, namun di masa pandemi corona, olahraga harus dilakukan dengan cermat dan dipertimbangkan dengan seksama. Banyak orang yang menganggap penting olahraga dengan jarak terpisah minimal 1 meter dan memakai masker sudah cukup aman. Padahal tidak semua olahraga di luar ruangan itu aman. Jika memang olahraga di luar ruangan aman, mengapa lomba olahraga nasional maupun internasional itu ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan? Tak sedikit pula kegiatan olahraga yang dibatalkan dalam skala internasional. Olahraga sebenarnya memiliki banyak efek positif. Olahraga ini sering disebut aktivitas fisik. Untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, manfaat positif corona adalah meningkatkan perkembangan pribadi dan psikososial, tidur lebih nyenyak, bahkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap alkohol. Olahraga yang dilakukan dengan secara tepat pasti akan membawa dampak positif baik secara fisiologis maupun psikologis. Harus dipilih olahraga yang baik. Jika tidak memilih olahraga yang tepat, bukan tidak mungkin dengan berolahraga, malah beresiko terjadi peningkatan penularan COVID-19. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah mengetahui olahraga yang aman untuk meningkatkan imunitas tubuh pada masa pandemi COVID-19. Dan pembahasan selanjutnya, olahraga di masa corona ini menjadi suatu kebutuhan pokok. Olahraga dapat mengusir kebiasaan di rumah, meningkatkan imunitas, mengisi waktu luang, dan meningkatkan energi dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Kurangnya aktivitas fisik selama masa pandemi dapat meningkatkan risiko penyakit dari obesitas. Asupan makanan meningkatkan disertai aktivitas fisik berkurang akan meningkatkan obesitas. Aktivitas fisik yang tepat dapat mengurangi stres dan kecemasan.
kadar endorfin akan meningkat setelah berolahraga. Olahraga meningkatkan respons sel dan sistem imun dalam hitungan detik sampai menit setelah mulai berolahraga. Jadi disarankan olahraga secara rutin supaya imunitas terpelihara dengan baik. Olahraga meningkatkan fight or flight stress response, artinya respon tubuh terhadap stres akan lebih baik. Tubuh memiliki kemampuan untuk mengukur dan bereaksi terhadap suatu stres dengan lebih efektif. Rekomendasi mengenai olahraga pada masa pandemi corona tergantung keadaan kesehatan masing-masing individu. Pada orang yang sehat atau tak memiliki gejala apapun, dianjurkan untuk berolahraga di lingkungan pribadi, misalnya di rumah, dengan ventilasi yang bagus dan menggunakan alat pribadi. Untuk penderita infeksi saluran pernafasan atas dengan gejala hanya terbatas di atas leher, maka diperbolehkan olahraga ringan sekitar 10 menit dengan tes jogging dahulu. Jika kondisi memburuk, maka segera dihentikan dan tidak boleh berolahraga sampai sembuh sempurna. Pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan atas yang sering dikeluhkan di bawah leher, mengalami sakit otot, demam, dan ada gejala saluran cerna maupun sesak napas atau gangguan organ lain, maka tidak diperbolehkan sama sekali untuk berolahraga sampai sembuh sempurna. Pada masa pandemi ini, semua orang tidak diperbolehkan melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, bahkan harus membatalkan semua olahraga kompetisi perlombaan. Hal ini dilakukan karena orang yang tidak menunjukkan gejala infeksi corona pun dapat menularkan penyakit pada orang lain. Rekomendasi tersebut di atas memiliki beberapa alasan dan latar belakang olahraga. Dengan intensitas yang sedang dapat meningkatkan imunitas tubuh melawan infeksi pernafasan akibat virus. Melakukan aktivitas fisik olahraga intensitas sedang dapat meningkatkan neutrofil dan sel natural killer serta konsentrasi IgA dalam saliva inflamasi atau peradangan akan berkurang dan imunitas kekebalan tubuh akan meningkat. Yang perlu diingat adalah olahraga dengan intensitas tinggi dapat menurunkan kekebalan dan risiko infeksi pernafasan makin meningkat. Dan rekomendasi lainnya adalah berdasarkan kelompok umur sesuai panduan WHO pada tahun 2017. Semua anak dan remaja mulai umur 6-17 tahun sangat disarankan olahraga 60 menit sehari dengan intensitas sedang. Jika olahraga intensitas tinggi, maka frekuensi dapat diperpendek menjadi 3 kali seminggu. Jenis olahraga ini dapat pula dilakukan dengan aktivitas penguatan otot 3 kali seminggu. Berlari dan melompat diperbolehkan untuk meningkatkan densitas tulang. Guna olahraga pada usia ini adalah untuk perkembangan otot, tulang, dan saraf, mempertahankan berat badan yang sehat dan mencapai kesehatan mental yang prima, meningkatkan perkembangan sosial, rasa percaya diri, dan memperbaiki kesempatan belajar. Bagi kelompok usia 18-64 tahun, WHO menyarankan untuk berolahraga minimal 150 menit seminggu dengan intensitas sedang. Jika melakukan dengan intensitas tinggi, disarankan 75 menit seminggu yang terbagi dalam 3 kali pertemuan. Latihan penguatan otot disarankan 2 kali seminggu. Keuntungan olahraga di usia ini adalah meningkatkan kekuatan otot, kemampuan kapasitas kerja aerobik, dan menurunkan risiko penyakit metabolik, patah tulang, kanker. Dan untuk usia 64 tahun ke atas atau lebih disarankan untuk latihan kekuatan otot dan keseimbangan. Fungsi olahraga pada usia ini adalah memperbaiki kapasitas kerja, kekuatan otot, dan keseimbangan. Rekomendasi bersifat universal. Olahraga aerobik berguna untuk menurunkan berat badan yang berlebih, menurunkan resiko sindrom metabolik, menormalkan kadar lemak darah, dan mengurangi resiko kanker. Olahraga yang melatih kekuatan otot dapat menurunkan atrofi otot, resiko jatuh, dan osteoporosis pada orang tua. Obesitas dicegah dengan kinerja kognitif diperbaiki sehingga demensia atau pikun dapat dicegah dengan densitas. Tulang bertambah sehingga risiko jatuh berkurang, kualitas tidur akan membaik. Olahraga yang sesuai dilakukan di rumah adalah aerobik, misalnya berjalan dalam rumah, peregangan, dan bersepeda. Latihan keseimbangan statis, latihan kombinasi, ataupun jalan santai di luar rumah diperbolehkan sambil menjaga jarak yang aman. Namun olahraga di tempat umum dan lingkungan padat akan membawa risiko penularan yang lebih besar. Olahraga kompetisi sebaiknya dihentikan.
Jika olahraga kompetisi terpaksa dilakukan, maka atlet akan mengalami penurunan imunitas karena latihan berlebih. Kontak dengan atlet yang lain termasuk berbagai alat dan fasilitas olahraga, misalnya renang, akan meningkatkan risiko penularan. Belum lagi risiko yang mesti dialami oleh penonton yang berdesakan ingin menyaksikan pertandingan. Andai kata pertandingan tidak ditunda, maka harus dilakukan tanpa adanya penonton dan menerapkan prinsip sanitasi dan proteksi ketat. Olahraga di rumah dengan alat sederhana sangat cocok untuk meminimalkan risiko penularan dan pengurangan penyakit kronis. Naik turun tangga, senam yoga, angkat badan, sit up, push up, maupun senam qigong juga merupakan alternatif yang baik. Olahraga tersebut hanya membutuhkan sedikit ruang dan bisa dilakukan di setiap waktu. Video olahraga yang tersedia di internet juga bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan kesehatan fisik dan mental selama periode krisis pandemi ini. Sebaiknya dilakukan minimal 30 menit dengan intensitas sedang setiap hari. Alternatif lain adalah dilakukan 20 menit dengan intensitas berat. Namun untuk intensitas berat sebaiknya ditunda selama masa pandemi corona. Orang tua dan mereka yang memiliki penyakit kardiovaskular, gangguan tulang, ataupun penyakit paru kronis harus berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum berolahraga. Beberapa faktor yang penting dimonitor selama olahraga adalah beban latihan atau olahraga, pemulihan, dan sakit cedera. Beban latihan meliputi lamanya latihan, frekuensi, dan intensitas. Yang diperlihatkan saat pemulihan adalah denyut jantung saat istirahat, kelelahan, nafsu makan, dan kualitas tidur sefrekuensi, tipe penyebab, tempat, posisi tubuh terjadinya sakit, cedera, serta beberapa lama waktu terjadinya sakit atau cedera adalah hal yang penting dan tidak boleh dilewatkan. Dengan memonitor berbagai hal tersebut secara mandiri di rumah, diharapkan olahraga bisa berlangsung aman dan meningkatkan imunitas pada masa pandemi corona ini. Kesimpulannya, meningkatkan risiko penyebaran infeksi COVID-19 telah membuat masyarakat waspada saat berolahraga di luar rumah. Melakukan segala aktivitas di rumah adalah tindakan yang aman. Olahraga di rumah jauh lebih aman daripada di luar. Ada banyak pilihan olahraga, misalnya yoga, sepeda, statis, senam dengan bantuan video di internet, peregangan sit up, push up, maupun qigong. Waktu yang disarankan minimal 30 menit, diusahakan setiap hari. Untuk orang yang sehat direkomendasikan olahraga intensitas sedang. Namun untuk orang yang menderita infeksi saluran pernafasan atau atas, maka disarankan hanya olahraga selama 10 menit. Jika ada perburukan gejala, olahraga segera dihentikan. Bagi yang memiliki gejala infeksi saluran pernafasan bawah, mengalami sakit otot, demam, dan ada gejala saluran nafas maupun sesak nafas atau gangguan organ lain, maka tidak diperbolehkan sama sekali untuk berolahraga sampai sembuh sempurna. Semua olahraga intensitas tinggi termasuk kompetisi perlombaan olahraga yang harus dihentikan pada masa ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.